Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asbahana bifitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih memfungsikan kita. Di antara tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala fungsikan, kata baginda Rasul, mayuridillah bihi khairan ista'malah. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Allah akan gunakan orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, qalu kaifasta'malah? Rasul, bagaimana tanda Allah memfungsikan seorang hamba? Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menggunakannya? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin shalih qabla mautih. Allah akan tolong, Allah akan bantu hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam melakukan kebaikan sampai nanti di penghujung tiba masanya kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya masih membacakan makalah yang ke-29, makalah yang terakhir dari kitab Nasaihul Ibad dari Wahab bin Manbah, bahwa ada 27 nasihat di dalam kitab Taurat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah dari perkataan Wahab bin Manbah. 27 urutan yang ke-20 wal ishruna. Adapun yang ke-20 kata Imam Nawawi, man arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khashian. Siapa saja yang ingin kenal atau kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menjadi orang yang khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk diantaranya menjadi bagian dari hal yang diperintahkan di dalam sholat. Ketika awal-awal Islam, sahabat ketika sholat, mohon maaf secara anggota tubuh mereka tidak khusyuk secara anggota tubuh. Kenapa tidak khusyuk? Karena matanya melihat ke kanan, ke kiri, ke atas. Itulah yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam satu bab al-iltifatu fis shalah, menoleh di dalam sholat. Maka menoleh di dalam sholat itu maknanya pandangan matanya tidak fokus. Dia bisa pandang kanan, pandang kiri, pandang atas. Maka fokusnya seseorang ketika sholat, pandangannya ditujukan ke tempat di mana yang bersangkutan sujud. Ketika ini keadaan sahabat sholat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman ketika sholat itu khusyuk. Khusyuk itu menjaga pandangan, termasuk menjaga anggota tubuh supaya tenang di dalam sholat. Itu bagian khusyuk di dalam sholat. Tapi ternyata sholat itu khusyuknya bukan hanya anggota tubuh, tapi juga al-khusyuk fil qalb, khusyuk di dalam hati. Koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala bagus.
Karena ada orang yang koneksinya dengan Allah ketika sholat tidak baik, berarti hatinya tidak khusyuk meskipun anggota tubuhnya khusyuk. Jadi dituntut kedua-duanya, khusyuk anggota tubuh dan kemudian khusyuk juga hati ketika kita sedang melaksanakan sholat. Maka khusyuk di antara cara orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang khusyuk dimaksud adalah khusyuk fi umuri dinihi, di dalam urusan agamanya dia khusyuk, di urusan agamanya dia fokus, di urusan agamanya dia sungguh-sungguh. Bagaimana orang yang bersungguh-sungguh di dalam urusan agama, aimun qadan fiha lil haqqi, bahwa di dalam urusan agama dia akan patuh terhadap hal yang benar. Maka orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti di dalam urusan agama yang dia patuhi hanya yang benar. Kalau yang benar di dalam agama dia akan taat. Jika itu benar di dalam agama, maka kemudian dia akan ikuti. Qabilan lahu min ayyi qailin kana. Dalam hal agama, siapapun yang mengatakan jika perkataan itu benar, maka dia akan menerimanya. Dia yang mengatakan itu, asalkan yang dikatakan benar, dia tidak akan pandang siapa yang mengatakannya. Tapi kemudian jika yang dikatakan itu benar, maka kemudian dia akan menerimanya. Maka perkataan benar ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu perkataan yang bersumber. Perkataan benar itu adalah perkataan yang kemudian ada referensinya. Perkataan yang benar itu tentu perkataan yang dimana yang bersangkutan merujuk pendapat para ulama, yang para ulama itu kalau dirujuk tentu kemudian ulama sebelumnya sampailah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalimat laulal isnad, kalaulah seandainya tidak ada berkesinambungan pengetahuan, maka orang akan bebas berkata semaunya. Sementara orang kalau ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka caranya dia harus patuh dengan kebenaran yang dibawa oleh para ulama sebelumnya, yang dibawa oleh para nabi sebelum para ulama, dan kemudian seterusnya. Maka itulah yang kemudian dipesankan di nasihat yang ke-20. Wal hadi wal ishrun, adapun yang ke-21, man arada ayyakuna hakiman, siapa saja yang ingin menjadi orang yang bijaksana, falyakun aliman, maka hendaklah dia berilmu. Maka mustahil orang akan bijaksana kalau tanpa pengetahuan, karena pengetahuan satu di antara sarana orang untuk kemudian bisa bijaksana. Maka yang ditengok adalah pengetahuannya untuk kemudian menjadi orang yang bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada auraha wa huwa fi ta'limi dini, orang yang kemudian pergi atau kemudian orang yang keluar pagi-pagi untuk belajar agamanya, fahuwa fil jannah, maka sesungguhnya dia sedang berada di dalam surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rumah sampai ke Masjid Al-Falah kita melaksanakan sholat subuh, dan kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala belajar pengetahuan, belajar tentang keagamaan, maka sesungguhnya kita sedang berada di dalam surga. Kenapa sedang berada di dalam surga? Karena di dunia ini ada tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dengan taman surga. Maka idza marartum biriyadil jannah farta'u, kalau seandainya kalian melewati, melintasi taman-taman surga, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergabunglah, duduklah. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, Rasul, manakah di dunia ini yang ada taman surga? Taman surga biasanya orang mengenalnya adalah raudhah, tempat antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rumah beliau, itu yang disebut dengan raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah majalisuz zikri, lah hadis fi makna, tempat-tempat orang berkumpul, halaku zikri, tempat-tempat orang berkumpul yang orang itu membuat lingkaran, yang orang itu kemudian bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala caranya banyak, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Atha rahimahullah, bukan hanya dengan zikir orang itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kama jalisil ilmi, begitu juga orang-orang yang hadir di majelis ilmu, itu juga cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ulama besar namanya Syekh Ali Al-Maghribi, ketika dia belajar, selesai dari belajarnya dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni
istauda'tuka ma qara'tuhu fa uraddidahu ilayya 'inda hajati ilaih. Dia ketika selesai belajar, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku titipkan apa yang aku baca itu kepadamu. Jadi yang aku baca, yang aku dengar, aku titipkan kepadamu wahai Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan apa yang aku baca, mengembalikan apa yang aku dengar ketika aku membutuhkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sulit, yang kita baca, yang kita dengar, kembali ke pengetahuan kita kalau kemudian kita tidak membuka lagi apa yang kita baca, tidak kemudian berusaha merefresh kembali apa yang kemudian kita dengar. Maknanya berarti kita diajarkan ketika kita selesai belajar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku titipkan apa yang aku dengar, aku titipkan apa yang aku baca kepadamu. Maka ketika nanti kita membutuhkan pengetahuan kita, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Kan kadang sesuatu yang kita jarang melakukan Bapak Ibu, tapi kita pernah melakukan. Saat kita ingin melakukannya bingung kita, gimana caranya, lupa. Contoh sholat Idul Adha, Idul Fitri, atau kemudian sholat gerhana, karena jarang kita melakukannya. Padahal dahulu kita punya pengetahuan itu, kita sudah mendengarkannya, bahkan kita sudah membacanya. Ketika kita ingin melakukannya, pengetahuan itu tidak kembali kepada kita sebelum kemudian ada orang yang mengingatkannya kembali. Nah, maka di antara doa yang dilakukan oleh Syekh Ali Al-Maghribi ketika selesai membaca, ketika dia selesai mendengarkan pengetahuan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku titipkan apa yang aku baca kepadamu, aku titipkan apa yang aku dengar kepadamu. Maka kata beliau, ketika aku membutuhkan apa yang aku baca dan yang aku dengar, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pengetahuan itu kepadaku. Maka pengetahuan satu di antara sarana agar seseorang menjadi orang yang bijaksana. Maka kebijaksanaan seseorang mustahil didapat tanpa kemudian berpengetahuan. Maka proses berpengetahuan, dia akan jadi orang yang bijaksana. Kemudian wasani wal ishrun. Adapun yang ke-22, man arada ayyakuna saliman minan nas ay min sururihim, orang yang ingin selamat dari perbuatan buruk orang lain, orang yang ingin selamat dari perbuatan buruk manusia. Apa yang dia harus lakukan? Yang harus dia lakukan, fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin, maka janganlah sebut seseorang, jangan ceritakan seseorang melainkan yang engkau ceritakan adalah kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang kebaikan seseorang, kita akan selamat dari perbuatan buruk yang dia akan lakukan kepada kita. Tapi kalau kita rajin menceritakan buruk orang, pasti suatu saat orang akan menceritakan buruk kita. Begitulah yang kemudian disebutkan di dalam kitab At-Taurah, kitab Taurat. Makanya kalau kemudian kita ingin menjadi orang yang selamat dari keburukan orang lain, bagaimana kemudian kita tidak menceritakan keburukannya? Yang kita ceritakan adalah kebaikannya. Wal ya'tabir fiha. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang kemudian menceritakan kebaikan orang, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran? Jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar menjadi cerita, tapi kebaikan yang kita ceritakan menjadi pelajaran. Maka ketika kita membaca kisah-kisah orang yang baik, kisah-kisah orang yang solih, bukan hanya sekedar bertutur tentang kisah, tapi bagaimana kisah itu bisa kita jadikan pelajaran. Kan banyak kisah-kisah para orang solih. Contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah orang yang paling menjaga diri dari subhat. Subhat itu berusaha untuk ditinggalkan sedemikian rupa. Maka wajar kalau kemudian ada keturunan yang kemudian dikenal di seluruh dunia adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena dari ayah yang juga luar biasa solihnya. Maka ketika masih bujang ayah Imam Syafi'i rahimahullah, dia sedang melakukan safar perjalanan di pinggir sungai. Lalu kemudian dia merasa lapar, nampak buah delima yang hanyut, lalu kemudian dia ambil dan dia makan. Namanya juga lapar. Setelah dimakan baru dia ingat, ini milik siapalah buah delima ini. Dia merasa bersalah karena memakan sesuatu yang sesuatu itu tidak diketahui milik siapa. Akhirnya dia turut di aliran sungai itu. Ketemulah pohon delima, dan kemudian saat ketemu dengan pohon delima dia tanya kepada orang siapa pemiliknya. Saat sudah ketemu pemiliknya, lalu kemudian dia meminta izin. Dan menariknya Bapak Ibu, pemilik delima tidak memberikan izin, delimanya itu dimakan.
Sebelum ayah Imam Syafi'i rahimahullah harus kemudian mengabdikan dirinya di rumah beliau, harus jadi pembantu terlebih dahulu. Setelah menjadi pembantu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga belum diberikan izin sebelum kemudian mau menikah dengan anaknya. Wah, tapi kemudian diberi garis bawah. Apa kata mertuanya? Anakku bisu, anakku tuli, anakku buta. Nah, ini yang disampaikan oleh ayahnya. Tentu sulit, mohon maaf, bagi orang untuk menerima, dan itu akan dijadikan pasangan hidupnya. Tapi karena untuk mendapatkan kehalalan dari apa yang dia makan, akhirnya kemudian diterima. Tapi ternyata mertua ini mertua yang solih. Anaknya bisu itu dia berkata, selalu berkata yang baik. Artinya bisu dari perkataan yang tidak baik. Tuli itu tuli dari tidak mendengarkan yang baik. Artinya dia tidak mendengarkan yang buruk. Dan matanya itu buta karena tak pernah melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, itu lalu kemudian dinikahkan. Ketika dinikahkan ternyata pernyataan mertua tak sama dengan kenyataan. Ternyata dia tidak bisu, ternyata dia tidak tuli, ternyata dia tidak buta. Maka lahirlah seorang anak Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata untuk mendapatkan keturunan yang baik, mertua juga baik. Ketika ingin mendapatkan generasi penerus yang baik, ternyata bukan hanya mertuanya saja yang baik, menantunya juga baik. Selain menantunya, anak kita juga baik. Anak kita tak elok, kita pula punya keinginan supaya jodohnya elok. Nah, biasanya yang baik pasangannya yang baik, yang kurang baik pasangannya ya samalah, tak jauh beda. Makanya Bapak Ibu memantaskan diri untuk menjadi orang yang solih supaya punya pasangan yang solihah, memantaskan diri untuk menjadi orang yang solih dan solihah supaya punya menantu yang solih dan solihah, memantaskan diri untuk menjadi orang yang solih dan solihah supaya punya keturunan yang solih dan solihah. Nah, itu satu keniscayaan yang kita perlu kemudian untuk melakukannya. Itu diantara cara menjaga dari perbuatan syubhat. Maka perbuatan syubhat, nah ini kan perbuatan yang jika orang jatuh ke dalamnya berarti tak selamatlah kehormatan dirinya, terganggulah agamanya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ayyi shay'in khuliqat. Bagaimana cara dia mengambil pelajaran? Cara mengambil pelajaran yang pertama terkait dengan apa dia dan orang itu tercipta, dirinya sendiri dan orang lain itu dari apa tercipta. Jadi ternyata Bapak Ibu, di antara cara kita mengambil pelajaran dari diri kita dan dari orang lain adalah dari apa kita tercipta. Fa ya makhluqatun min nutfatin qazratin. Bahwa kita ini, mohon maaf Bapak Ibu, asalnya dari sperma yang menjijikkan. Berarti kalau menjijikkan lalu kemudian kita menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya. Walimadza khuliqat. Bukan hanya dari awal apa diciptakan, dan untuk apa kemudian kita diciptakan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Jadi kalau menciptakan kita hanya untuk mengisi dunia, masih banyak makhluk lain selain manusia yang Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan. Jadi untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Itu yang kemudian perlu kita cari, dan itu sudah masyhur yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita makhluqatun li ta'atillahi taala. Maka Allah menciptakan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari-cari keburukan orang. Karena bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kalau hanya mencari-cari, memata-matai keburukan orang lalu kemudian kita viralkan, bukan untuk itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, iyyaka wa narul mu'minin la tuhrikka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah api orang yang beriman. Jauhilah api orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, itulah tuhrika, jangan sampai kemudian api itu membakar dirimu. Jadi api orang itu jangan sampai kemudian membakar diri kita. Jangan sampai membakar diri kita. Supaya tidak membakar diri kita, maka jauhilah. Lalu kemudian lanjutannya kata Rasulullah, wa in asara kulli yaumin sab'a marrat. Meskipun orang yang beriman itu setiap hari melakukan 7 kali kesalahan,
tergelincir dia, terpleset dia sampai kemudian 7 kali. Maknanya ini orang-orang yang sering dan berulang kali melakukan salah. Tapi kepada orang yang sering melakukan salah, takutlah untuk kemudian kita terbakar dari apinya. Apinya dari mana? Ya ketika kita ceritakan keburukannya itu tadi. Maka suatu saat pasti dia juga akan menceritakan keburukan kita. Tapi kalau kemudian dia tidak menceritakan keburukan kita, pasti melalui orang lain, yang orang lain itu akan menceritakan keburukan kita. Maka menjauhi untuk menceritakan keburukan orang lain supaya kita menjadi orang-orang yang selamat dari keburukannya. Kenapa kemudian orang yang tergelincir sampai 7 kali, orang yang melakukan kesalahan sampai 7 kali, agar kemudian kita menghindari dari apinya? Kata baginda Rasul, fa inna yaminahu biyadillah. Karena sesungguhnya sumpahnya itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan sumpahnya. Jika tidak, maka kemudian tidak. Khawatirnya pas sumpahnya lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Maka untuk kemudian selamat dari orang, ya kita tidak menceritakan keburukan orang. Cukuplah ceritakan kebaikannya. Cukuplah kemudian ceritakan hal-hal yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan. Jangan ceritakan keburukannya kalau ingin selamat dari api keburukan orang. Jadi yang baik-baik saja yang kemudian kita ceritakan. Lebih selamat lagi ya kita tidak cerita saja. Karena ketika kita cerita yang baik, nanti akan terseret pula cerita kepada yang tidak baik. Oh, ibu itu luar biasa, ngajinya rajin, sholatnya rajin, tapi kok mulutnya kasar. Nah, ini kan sudah mulai kita cerita yang buruk ini. Maka ketika cerita yang buruk, kadang orang semakin nyaman cerita yang buruk sehingga dia lupa untuk mengambil pelajaran dari yang baik. Lain kemudian dia larut di dalam menceritakan keburukan. Maka nasihat yang ke-22, kalau ingin selamat dari keburukan orang, maka jangan sebutkan satupun di antara orang itu terkait dengan keburukannya. Kemudian wasalisu wal ishrun. Adapun nasihat yang ke-23, man arada syarafa, orang yang ingin mulia. Mulia di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dia mulia, di akhirat dia mulia. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita dunia baik, di akhirat baik. Maka kalau dunianya baik, akhiratnya baik, itu tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka bagaimana supaya menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Falyahtaril akhirah 'alad dunya. Maka dahulukanlah akhirat dibanding dunia. Pasti mulia dunia dan kemudian mulia akhirat. Jadi dahulukan akhirat dibanding dunia, pasti di dunia dia mulia, di akhirat dia mulia. Maka di antara sekian banyak doa, yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa ini kan banyak Bapak Ibu. Di antara doa yang paling banyak, itulah doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohonkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan. Ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat. Kalau ingin kedua-duanya dapat, dulukan akhirat, pasti kemudian di dunianya bahagia. Maka tak ada orang yang mendahulukan akhiratnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dunianya. Kemarin kami bertemu dengan Syekh Marwazi. Syekh Marwazi ini murid langsung dulu dari Syekh Yasin Al-Padani. Ada orang yang punya keturunan darah Sumbar, Padang, lalu kemudian menjadi imam besar, menjadi sentral pengetahuan dahulu di Makkah, namanya Syekh Yasin. Jadi kalau musim haji, semua orang-orang alim dari penjuru dunia pasti akan datang kepada beliau. Dia akan datang kepada Syekh Yasin Al-Padani. Untuk apa? Untuk kemudian mengambil jalur riwayat pengetahuan keilmuan yang secara silsilah sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Yasin ini satu di antara orang yang anaknya pun meragukan tentang harta yang dimiliki oleh ayahnya. Dia meragukan harta yang dimiliki oleh ayahnya. Syekh Yasin ini dahulu ketika datang ke Indonesia, ada salah satu tokoh besar di Jakarta itu yang selalu kemudian memfasilitasi beliau. Jadi kalau datang, yang menyiapkan rumah untuk menginap, yang menyiapkan perjalanan beliau, selalu orang itu.
Lalu kemudian ketika orang yang selalu berbuat baik dengan beliau datang ke Makkah, Syekh Yasin ini ingin membalas, karena kebaikan orang itu, jika orang itu adalah orang yang bersyukur, maka dia akan balas. Jadi kesyukuran seseorang itu dengan membalas kebaikan orang kepadanya. Maka ketika kita membalas perbuatan baik orang kepada kita, kita sudah dihitung sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih dengan orang, berarti sesungguhnya dia tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membalas. Kalau seandainya tak bisa membalas dengan perbuatan yang sama, maka minimal berterima kasih. Lalu kemudian minimal kita doakan orang yang sudah berbuat baik kepada kita, jika kita tidak mampu membalas dengan hal yang serupa. Jadi berterima kasih dan kemudian doakan. Jadi berterima kasih itu cara membalas kebaikan orang dengan kita. Lalu karena difasilitasi ketika datang ke sana, tentu ingin membalaslah. Ketika di Indonesianya semua difasilitasi. Anaknya meragukan dari mana cara ayah kemudian untuk membalas kebaikan orang yang kemudian ketika dia di Indonesia difasilitasi semuanya. Akhirnya kemudian pada waktu itu Syekh Yasin mengambil uang dengan jumlah yang luar biasa banyak kepada anaknya untuk kemudian langsung membeli mobil baru dan kemudian cash. Jadi mobilnya waktu itu Mercedes kata beliau kan, mobil yang pada waktu itu mahal. Lalu kemudian anaknya tak pernah nengok bahwa orang tuanya itu punya uang sebanyak itu. Tapi ketika tamu datang, lalu kemudian dia memberikan jumlah uang dengan jumlah yang begitu luar biasa. Makanya Bapak Ibu, karena kepeduliannya terhadap agama, karena kepeduliannya terhadap ilmu, ternyata dunianya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka mustahil orang yang mendahulukan akhiratnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dunianya. Tapi kan banyak Pak Ustadz, orang yang dunianya mudah, dia tanpa mendahulukan akhirat. Nah inilah yang kemudian disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang lebih sabar dibanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling sabar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disebut dengan Maha Sabar. Salah satu sifatnya as-sabur. Allah Subhanahu wa taala Maha Sabar. Bagaimana kemudian seseorang tahu maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada orang yang memaki Allah, mohon maaf, bagaimana cara orang memaki Allah? Ketika dia menisbahkan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ketika orang mengatakan bahwa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada orang yang seperti ini Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarzuquhum wa yu'afihim. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepadanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang Allah ciptakan untuk taat, dia tidak taat. Orang yang Allah ciptakan untuk mengesahkan Allah, tapi justru malah menduakannya. Tapi kepada orang yang seperti ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki. Maka jangan pernah iri dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang. Kenapa Bapak Ibu? Karena rezeki yang Allah berikan kepada orang tidak serta-merta karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah berikan rezeki, wa yu'afihim, Allah berikan sehat. Maka kalau ada orang tak pernah bayar zakat, dia sehat. Ada orang yang tak pernah beramal tapi kemudian dia sehat, jangan iri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Sabar dan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan. Maka cukuplah Fir'aun menjadi pelajaran bagi kita. Bapak Ibu pernah dengar Fir'aun masuk ke ruangan ICU Bapak Ibu? Pernah dengar Bapak Ibu? Setan sakit tak pernah dengar kita kan? Tak pernah dia dengar kita sakit. Tapi setan mengatakan, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun. Bukan hanya menduakan Allah, tapi juga menggantikan posisi Allah dalam sebutan mulutnya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan dia sehat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin bahagia dunia kita, maka muliakanlah, dahulukanlah akhirat kita. Pasti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dunia kita. Nah itu pesan yang ke berapa ini tadi? Yang ke-23. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana mendahulukan akhirat ini yang dimaksud? Bi ayyulazimal ibadati fi jami'i awqati hasba ma yutiku. Bahwa yang dimaksud mendahulukan akhirat, dia akan mulazamah, dia akan terus-menerus beribadah di dalam seluruh waktu yang dia miliki sesuai dengan kemampuan. Jadi ibadah di setiap waktu itu sesuai dengan kemampuan. Kenapa kemudian perlu sesuai dengan kemampuan? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita batas kemampuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
idza amartukum bisyai', kalau aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sesuai dengan kemampuan kita itu minimal dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya sunnah, lakukanlah sekali seumur hidup minimal. Jadi kalau bisa berkelanjutan alhamdulillah, kalau tidak lakukanlah sekali seumur hidup. Jangan seumur hidup sunnah yang pernah kita dengar terkait dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah melakukannya sama sekali. Jadi minimal sekali seumur hidup kita melakukannya. Itu terkait dengan sunnah. Kalau bisa berulang kali, itu berarti kita lebih banyak mendahulukan akhirat dibanding kemudian dunia kita. Kan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak. Bapak-bapak ada yang pernah bercelak, Pak? Oh, Pak. Bapak-bapak ada yang pernah pakai celak, Pak? Waktu nikah. Setelah nikah tak ada pakai celak lagi. Celak itu bagian dari sunnah. Dari sunnah. Maka kalau kita tengok juga di dalam bukunya Imam Nawawi Al-Adhkar An-Nawawiyah, pakai celak bagi laki-laki itu sunnah. Bapak-bapak kalau tak pandai pakai celak, belajar dengan ibu-ibu. Ibu-ibu nanti kalau celaknya hilang, berarti lepas kajian ini bapak-bapak yang ambil ini. Nah, ini pakai celak itu sunnah, dimulai dari bagian yang kanan dahulu. Ini kan sunnah. Jadi hal-hal seperti ini sederhana. Makanya kami kemarin ketika dengan Syekh Marwazi itu banyak diajarkan tentang sanad-sanad perbuatan yang perbuatan itu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara sabda dan kemudian secara perbuatan kepada sahabat. Sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lain mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in, kepada ulama dan kemudian seterusnya. Termasuk adalah musalsal bitaklim. Musalsal itu perbuatan yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat yang itu terus berkesinambungan sampai sekarang. Di antaranya adalah menyuapkan makanan, dibacakan sanadnya lalu kemudian disuapkan kurma. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Maka kami kemarin disuapkan kurma oleh Syekh Marwazi dan Syekh Marwazi disuapkan kurma oleh Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani disuapkan kurma oleh gurunya terus sampai kepada sahabat yang dahulu disuapkan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, betapa senangnya kalau kemudian nanti kita tak bisa bertemu dengan Rasul, lalu kemudian kita dibawa oleh orang yang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suapkan kurma kepadanya. Nah, ini kan luar biasa. Maka di antara usaha kita terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, lakukanlah satu kali seumur hidup. Jika kita tidak mampu memulazamahkan, melakukan secara terus menerus. Kemudian wal khamis wal isruna warabi wal isruna, adapun yang ke-24, man aradal firdaus wa huwa a'lal jinan, siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga firdaus. Bapak Ibu kalau mau masuk surga yang mana Bapak Ibu? Iza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Rasul berpesan kalau kalian mengangkat tangan memohon kepada Allah surga, maka jangan lupa minta surga firdaus. Kenapa? Wan na'imal ladzi la yafna. Kalau sudah berada di dalam surga firdaus, maka banyak nikmat dan nikmat itu tidak akan pernah sirna. Beda dengan nikmat di dunia. Nikmat di dunia ini kan akan bergeser dengan nikmat yang lainnya. Ada nikmat besar bagi orang yang sedang menempuh studi, bagi orang yang sedang belajar dengan lulus, dengan wisuda. Tapi kemudian ada nikmat yang kemudian akan menggeser nikmat wisuda itu, dan adalah nikmat ketika dapat pekerjaan. Dan nikmat pekerjaan itu pasti akan tergeser dengan nikmat yang lebih besar dibanding itu. Apa dia? Nikmat saat punya pasangan hidup. Ternyata punya pasangan hidup akan tergeser dengan nikmat yang lebih besar dibanding itu. Apa dia? Nikmat punya keturunan. Pasti nikmat itu akan bergeser. Seterusnya. Itu nikmat di dunia. Tapi nikmat surga itu tidak akan pernah hilang. Lalu bagaimana caranya? La yudayyi umruhu fi fasadid dunia. Maka kalau ingin orang masuk di dalam surga firdaus, jangan sia-siakan umurnya dengan melakukan maksiat ketika di dunia. Berarti ini urusan usia Bapak Ibu. Usia satu di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. La tazalu qadamal abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Telapak kaki seorang hamba tidak akan mampu meneruskan langkahnya di hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Di antaranya an umrihi, tentang usianya dia habiskan untuk apa. Orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, dia meminta kepada Allah, Rabbana akhrijna,
ya Allah keluarkan lagi kami. Orang yang masuk ke dalam neraka juga akan mengatakan sama, Rabbana akhrijna. Orang yang sudah masuk ke liang lahat juga akan berkata, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkanlah kami. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amal, bukan amal yang dahulu kami lakukan. Jadi orang-orang yang mati ini mau hidup Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk beramal, bukan amal yang dahulu pernah dia perbuat saat dia hidup. Lalu menariknya, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, bukankah dahulu ketika hidup kami telah memberikan kepadamu usia. Maka memaknai usia ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah sampai 18 tahun itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan usia, maka penyesalan itu tidak bermakna lagi karena usianya sudah sampai 18 tahun. Kita sudah berapa tahun Bapak Ibu? Masih 18 atau 81 nih? Nah, ini. Jadi kalau 18 saja sudah dihitung panjang usia, lalu bagaimana dengan kita yang sudah 50, kita yang sudah 60? Makanya Rasulullah memberikan rambu-rambu usia, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Mayoritas umur umatku 60 sampai 70. Berarti itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita usia. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita usia, maka kemudian orang yang tidak menyia-nyiakan usianya dengan melakukan maksiat, itu diantara orang yang Allah akan masukkan ke dalam surga Firdaus. Dulu ada orang sering mengatakan kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dalam surga Firdaus pula itu kan. Kira-kira ada model seperti ini Bapak Ibu? Nah, ada. Surga itu bukan membalikkan kedua telapak tangan untuk mendapatkannya. Ada usaha kesungguhan. Makanya huffatid dunya bil makarih, dunia huffatil jannah bil makarih. Surga itu untuk sampai ke dalamnya, ada kesulitan-kesulitan yang harus dilewati. Sulit bangun pagi. Bangun pagi ini kan berat. Kita bangun pagi, duduk di rumah tengok berita sambil minum kopi kan mudah. Tapi kenapa kemudian kita harus pergi jauh untuk kemudian mendapatkan pengetahuan? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa usia yang tidak kita sia-siakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan seseorang berada di dalam surga Firdaus. Kalaulah seandainya usia secara umum boleh dibagi menjadi satu pertama sepertiga pertama ya, 2/3 tengah, lalu kemudian sisanya Bapak Ibu umpamanya 60 dibagi 3, berarti 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, dan kemudian 20 tahun ketiga. Kira-kira kita ada yang di mana nih Bapak Ibu? 20 tahun pertama atau kedua atau terakhir nih? Nah, kalau terakhir ini kan sudah di penghujung ini kan. Penghujung ini dah diintai-intai oleh malaikat pencabut nyawa nih Bapak Ibu. Oh jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jangan itu belum cukup amalnya menghadap Allah, dan dia baik, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala tunda. Jadi kalau Allah masih berikan kita usia sampai sekarang ini, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan. Kalau sampai sekarang Allah masih berikan kita usia, Allah ingin kita menyesali kesalahan yang pernah kita perbuat, sehingga kita mengaku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersalah. Sebelum pengakuan itu tak bermakna. Karena ada orang yang mengaku salah tapi sudah berada di alam barzah. Ada orang yang mengaku salah tapi sudah berada di dalam neraka. Ya kalau sudah berada di dalam neraka mengaku salah, bagaimana kemudian akan selamat dengan pengakuannya? Makanya ketika orang-orang mati, orang-orang berada di dalam neraka memintanya kepada Allah bagaimana? Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Ya Allah, berikanlah kami hidup 2 kali, mati juga 2 kali. Jadi kalau sudah mati Allah hidupkan, tak ada orang yang mati itu mau hidup selama-lamanya, tidak ada. Dia minta mati lagi. Kenapa minta mati lagi dan masih punya kesempatan untuk hidup? Hidup yang kedua itu dia cuma mau melakukan fa'tarafna bizunubina. Kami mau mengaku kami punya dosa, karena dahulu hidup yang pertama kami tak pernah mengaku punya dosa. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia, jangan sampai kemudian kita minta keluar untuk melakukan amal, bukan amal yang dahulu kita lakukan, sementara Allah akan jawab, bukankah dahulu engkau sudah aku berikan usia. Jadi kalau 20 tahun saja, itu sudah 18 tahun saja sudah dihitung sebagai usia, yang karena itu sudah melewati masa-masa balik. Ada yang mengatakan 40 tahun. Maka para sahabat Rasulullah SAW mencontohkan 40 tahun itu sudah rata-rata meninggalkan dunianya.
Itu 40 tahun. Ada sebagian yang 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun tidak taat lagi, maka Allah tidak menerima uzurnya, tidak menerima alasannya. Ya Allah, kenapa dulu engkau tidak sholat? Ya Allah, aku mau sholat tapi waktu itu belum pensiun. Ya Allah, nunggu 60 tahun dah tak pakai lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keterangan tentang usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tambah satu lagi, wal khamisu wal isrun. Adapun yang ke-25, man aradal jannata, orang yang ingin masuk ke dalam surga, orang yang ingin kemudian merasakan bahagia juga di dunia, wal akhirati, bahagianya di dunia dan bahagia di akhirat, fa alaihi bis sakhawah, hendaklah dia menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu bahagia dunia, bahagia di akhirat. Orang yang dermawan. Kenapa? Li'anna sahiyya qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang dermawan itu dekat dengan kebahagiaan dan dia jauh dari kesengsaraan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahiyyu qaribun minallahi ta'ala qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan orang, dan dia dekat dengan surga, berarti dia jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, wal bahilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Tapi kemudian orang yang pelit, orang yang bakhil, itu adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari orang, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Wal jahilus sahiyyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bahil. Orang tidak berpengetahuan, dermawan, itu lebih mulia di sisi Allah dibanding orang yang kemudian beribadah tapi dia pelit. Ibadahnya banyak, rakaatnya tak terbilang, tapi kedekutnya minta ampun. Nah, itu lebih Allah Subhanahu wa ta'ala sukai orang yang kemudian dia pengetahuannya tidak banyak tapi dia dermawan. Itu lebih Allah Subhanahu wa ta'ala sukai. Maka di antara hikayat orang-orang yang dermawan, ini kisahnya Bapak Ibu, ada namanya Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far, kharajulil hajj. Pada waktu itu melakukan safar untuk melaksanakan haji. Haji dulu jangan samakan dengan haji sekarang Bapak Ibu. Haji dulu itu sarana transportasinya masih onta, apalagi keledai. Nah, itu sarana transportasi haji dulu. Kalau sekarang tinggal pakai pesawat saja Bapak Ibu. Pakai pesawat. Kalau kemudian panjang, kira-kira berapa jumlah bekalnya Bapak Ibu? Maka tengoklah dulu atuk-atuk nenek kita dulu ketika pergi haji naik kapal masih berapa puluh hari Bapak Ibu? 40 hari. Kira-kira rendangnya berapa kilo untuk bekal tuh Bapak Ibu? Nah, ini membawa bekal. Lalu kemudian fafatuhum athqaluhum faja'u wa atasu famaru bi khoba ajuzin fihi syatun. Lalu kemudian pada waktu itu bekalnya ketinggalan Bapak Ibu. Ini mau bepergian, bekalnya ketinggalan. Kan kita sering Bapak Ibu bepergian, ternyata bekalnya tidak terbawa, bekalnya tertinggal. Akhirnya mereka merasakan haus yang berkesangatan, lalu kemudian juga lapar yang berkesangatan. Haus dan lapar karena bekalnya tak dibawa. Jangan harap dulu ada rumah makan Padang Bapak Ibu saat pergi perjalanan melaksanakan haji. Tinggal singgah ke lapau-lapau itu tidak ada. Akhirnya kemudian sampailah dia di satu lembah, yang di lembah itu berjumpa dengan orang tua renta. Dia punya seekor kambing. Dia memelihara seekor kambing. Tua renta melihara seekor kambing. Lalu kemudian fasa'aluha fasaqadhum labanaha summa zabahatha lahum. Menariknya, perempuan yang punya seekor kambing ini, seekor kambing perempuan tua, lalu kemudian dimintalah oleh 3 orang tadi. Kenapa? Karena lapar dan haus. Akhirnya perempuan yang hanya punya seekor kambing ini Bapak Ibu diperaskan susunya, diberikan kepada 3 orang tadi. Bukan hanya diperas susunya, disembelih untuk kemudian memberikan makan kepada 3 orang yang sedang safar melaksanakan ibadah haji. Coba bayangkan Bapak Ibu, 1 ekor kambing saja nih, tapi melihat orang yang kelaparan karena lupa bawa bekal. Bukan dia tak punya uang, banyak duitnya, tapi lupa bawa. Dan menariknya, ketemu orang tua cuman punya seekor kambing, tak punya yang lainnya, bukan hanya diperahkan susunya, disembelih Bapak Ibu. Berarti kan habis ini. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan dermawan. Kan kita kemarin sudah bahas Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tingkatan-tingkatan. Orang yang dermawan disebut dengan sahok itu, yang memberikan separuh dari hartanya. Itu baru disebut sahok. Kalau ingin naik level lagi, itu disebut dengan jud.
jud itu 2/3 hartanya dia berikan. Dia hanya ngambil 1/3 saja. Jud. Naik lagi level yang paling tinggi, itu disebut dengan ta'thir. Itu yang paling tinggi. Itu semuanya dia berikan. Ini punya kambing satu, dia berikan semuanya. Dia berikan semuanya. Lalu kemudian menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ba'da muddatin ra'ahal Hasan bil Madinati fa'arafaha fa'ataha alfasatin wa alfa dinarin. Lalu di musim yang lainnya, Hasan di antara 3 orang tadi melihat perempuan yang dahulu memberikan dia kambing, memotong kambingnya, memberikan susunya, dia sedang berada di Madinah. Lalu saat dia berada di Madinah, apa yang dilakukan oleh Hasan Bapak Ibu? Sebagai berterima kasih atas kebaikannya dulu, diberikan 1000 ekor kambing dan kemudian wa alfu dinarin, diberikan 1000 dinar. Jadi dibalas dengan 1000 ekor kambing, lalu kemudian dibalas dengan 1000 dinar. Itu balasan yang dilakukan oleh Hasan sebagai terima kasihnya. Kalau seandainya dahulu tidak ditolong mungkin mati, karena ada yang menolongnya, dan yang menolongnya ternyata orang susah. Lalu kemudian berikutnya summa arsalaha li ahil Husain fa'ataha mithlah. Lalu kemudian karena sudah ketemu dengan Hasan, oh di Madinah ini ada juga saudaraku namanya Husain yang dulu pernah ibu suguh dengan susu kambing dan kemudian ibu potongkan kambing. Akhirnya diantarkanlah ke rumah Husain, dan Husain memberikan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Hasan. Berarti dia memberikan 1000 ekor kambing dan kemudian 1000 dinar, sama dengan yang dilakukan oleh Hasan. Summa arsaha li ibni Ja'far at-Tayyar. Lalu kemudian diantarkanlah ke yang satunya lagi. Karena namanya dulu ditolong, tentu orang-orang yang ditolong itu dikenalkan lagi. Artinya, oh dulu salah satu di antara kami ada ini, diantarkan. Oh ada satu lagi namanya Ja'far, diantarkan pula ke Ja'far. Ja'far ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saudara-saudaranya tadi sudah ngasih 100, pas pada giliran dia berikan alfaisyatin, dia berikan 2000 ekor kambing, lalu kemudian wa alfai dinarin, dia berikan 2000 dinar, berarti kelipatan dari yang diberikan oleh Hasan dan Husain. Lalu kemudian Ja'far berkata, lau bada'ta bi la'at ba'tuhuma. Kalau seandainya engkau datang kepadaku yang pertama kali, maka kemudian kata Ja'far, kalau engkau datang kepadaku, maka kemudian pertama kali engkau adalah orang yang aku datangi, maka kemudian aku akan memberikan mungkin sama dengan apa yang sudah diberikan oleh Hasan dan Husain. Karena aku orang yang terakhir, maka aku akan memberikan yang lebih besar. Ini maka Bapak Ibu cara mengajukan proposal, ini tengok nih. Maka cari orang yang akan memberikan besar dulu. Maka nanti nulis berikutnya, dia segan kalau tidak memberikan besar. Wah ini kalau ini 1000 maka saya harus 2000. Kalau ini 3 juta maka saya harus 4 juta. Ini cerita Hasan dan kemudian Husain dan Ja'far yang pada waktu itu saat safar haji lupa membawa bekal. Mereka kelaparan, dibantu oleh seorang tua renta yang hidup di lembah, hanya punya seekor kambing, tapi kemudian kambing itu justru dia sembelih dan kemudian dia berikan. Maka perempuan itu balik dengan membawa 4000 dinar, lalu kemudian membawa 4000 ekor kambing. Kenapa? Karena dahulu hanya dengan memberikan 1 ekor kambing. Kira-kira berapa kelipatan ganda Allah balas Bapak Ibu? Cuman 1 ekor kambing, 4000 dinar, 4000 ekor kambing. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan jumlah yang terhitung, tapi hitungannya itu secara kelipatan ya, kalau dilipatkan 10 mungkin dia dikasih 10, tapi kemudian 1000. Ini berapa kelipatannya? Itu baru kambingnya, belum kemudian uangnya. Ini makanya orang kalau kemudian ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan orang, dekat dengan surga, maka jadilah orang yang dermawan, maka dia pasti akan jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang bakhil, dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, tapi justru dia akan dekat dengan neraka. Barangkali ini Bapak Ibu yang saya bacakan, tinggal 2 nasihat dan penutup. Insya Allah pertemuan yang akan datang hatam insya Allah. Selesai entah berapa tahun, saya lupa pula. Kita mulai selesai corona Bapak Ibu ya. Pokoknya sudah mulai boleh berkumpul lagi, mulai ngaji, inilah bermulanya. Ini adalah yang terakhir. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, jika ada. Baik, jika tidak ada, baik silakan Bang Nes.
Oh, baik. Khusyuk di istilah kita itu kalau di dalam sholat ada khusyuk fil jawarih, ada khusyuk fil qalb di dalam sholat. Selain di dalam sholat, khusyuk itu adalah kepatuhan kepada Allah. Itu khusyuk. Jadi kepatuhan seseorang kepada Allah itu disebut dengan, orang yang patuh disebut dengan khasyi. Jadi kepatuhan seseorang kepada yang benar itu disebut dengan khasyi. Pelakunya khasyi, orang yang khusyuk. Itu diantaranya. Jadi kepatuhannya kepada yang benar itu disebut dengan khasyi. Kalau di dalam sholat, orang yang khusyuk itu adalah orang yang khusyuk anggota badannya ketika sholat, khusyuk juga hatinya ketika sholat. Itu. Maka tanda di antara khusyuk anggota tubuh itu terkait dengan sahabat yang ketika sholat ditengoknya. Maka kalau kita tengok sholat masih tengok sarung kawan, masih tengok bacaan yang ada di kaos orang di depan kita, itu belum khusyuk secara anggota tubuh. Itu yang disebut dengan iltifat fi sholat, menoleh di dalam sholat. Asalkan menolehnya tidak sampai kepada dada yang menghadap ke kiblat, itu tidak batal, tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Nah itu makruh. Makanya sholat menggunakan baju yang akan mengganggu konsentrasi orang itu hindari. Rasulullah pernah sholat, beliau di depan sholatnya, di dekat sholatnya itu ada kain yang bermotif, kain bermotif. Kata Rasulullah, kain bermotif ini mengganggu saya sholat. Maka bawa kain ini kepada Jaham untuk kemudian diganti dengan yang tidak bermotif, kata Rasulullah. Bermotif saja bisa mengganggu sholat. Orang sekarang tak bermotif lagi. Di dalam baju kaos itu banyak betul nama di belakangnya. Banyak sekali stiker, banyak kali apa. Sehingga orang yang sholat di belakangnya, wah dibacanya serius. Nah itu berarti kita sedang tidak khusyuk secara anggota tubuh ketika di dalam sholat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.